Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu saya Erwin Saputra Nasution dengan MPM 20100001, Jupika Sanbariana Sitompul dengan MPM 20100018 dan Andri Gunawan dengan MPM 20100014. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Laporan Posisi Keuangan. Adapun materi yang kami bahas adalah pengertian laporan posisi keuangan, fungsi laporan posisi keuangan, keterbatasan laporan posisi keuangan, komponen-komponen laporan posisi keuangan, format laporan posisi keuangan, dan pengungkapan laporan posisi keuangan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian laporan posisi keuangan, fungsinya, dan keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama, pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan sebuah pemaparan laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Laporan posisi keuangan ini menyajikan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang tambah modal. Pada umumnya, perusahaan akan menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Pengertian laporan posisi keuangan ini pun para ahli berpendapat. Yang pertama, Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim. Mereka berpendapat bahwa laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini menampilkan sumber daya ekonomis atau aset, kewajiban ekonomis atau hutang, dan modal. Para ahli yang kedua yaitu Sofyan S. Harahap. Beliau berpendapat bahwa laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Dan yang ketiga adalah Weigand, Jerry J. G. Sodonal, dan Kimmel Paul. Mereka berpendapat bahwa laporan posisi keuangan adalah daftar aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada saat tertentu, misalnya pada akhir bulan. Dan yang kedua, fungsi laporan posisi keuangan. Terdapat beberapa fungsi dari laporan posisi keuangan. Yang pertama, jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Yang dimaksud dengan likuiditas adalah ini bisa dikatakan sebagai acuan atau tolak ukur dalam mencerminkan jumlah waktu yang diperlukan sampai kewajiban bisa dilunasi atau dibayar. Solvabilitas adalah rasio yang beracuan pada kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua utangnya ketika jatuh tempo. Dengan kata lain, suatu perusahaan dikatakan berisiko jika perusahaan yang mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sedangkan fleksibilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil berbagai keputusan yang efektif. Yang ketiga adalah keterbatasan laporan posisi keuangan. Di samping banyak kegunaan yang didapat, neraca juga memiliki keterbatasan. Pemakai eksternal seringkali perlu mengetahui nilai sebuah perusahaan. Namun neraca secara umum tidak mencerminkan nilai saat ini dari suatu usaha. Rasio yang disukai antara para pemain di bursa efek adalah rasio buku terhadap pasar. Dihitung sebagai total nilai buku modal biasa dibagi dengan total nilai pasar modal biasa. Rasio ini mencerminkan perbedaan antara nilai neraca sebuah perusahaan dan nilai pasar aktual perusahaan. Biasanya rasio ini selalu berkisar kurang dari 1 karena banyak aktiva dilaporkan pada biaya historis. Selain ini, karena laporan keuangan laba rugi dan neraca saling berhubungan, maka tidaklah heran jika neraca memiliki keterbatasan yang sama dengan laba rugi. Seperti yang pertama biaya historis, yang kedua pertimbangan dan estimasi, yang ketiga aktiva tidak berwujud, yang keempat nilai tukar,
yang kelima komparabilitas, dan yang terakhir off balance sheet. Perkenalkan, nama saya Jupi Kasan Barana Stompul, NPM 20100018. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan posisi keuangan, yaitu komponen-komponen dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri atas aktiva dan pasifa. Yang pertama kita bahas yaitu aktiva atau aset. Aktiva adalah segala aset kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai perusahaan sebelumnya yang diperoleh di masa lalu. Dalam laporan posisi keuangan, aktiva dimasukkan dengan saldo normal debit. Aktiva atau aset terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, aset lancar atau current asset, yang kedua, aktiva tetap atau fixed asset, yang ketiga, investasi jangka panjang atau long term investment, dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar adalah jenis aset yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari 1 tahun. Menurut PSAK 1, aset lancar adalah suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, diperkirakan dapat direalisasikan atau dimasukkan untuk dijual atau dipakai dalam siklus operasi normal entitas. Yang kedua, dimiliki dengan tujuan utama untuk diperdagangkan. Yang ketiga, diperkirakan dapat direalisasikan dalam 12 bulan setelah tanggal neraca. Yang keempat, kas atau setara kas, kecuali terdapat pembatasan untuk dikeluarkan atau digunakan untuk membiayai atau menyelesaikan liabilitas setidaknya dalam 12 bulan setelah neraca. Jenis-jenis dari aktiva lancar yaitu yang pertama, kas. Kas merupakan uang yang dimiliki oleh perusahaan. Kas biasanya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Kas terdiri atas 2, yaitu yang pertama, cash in bank atau kas perusahaan yang berada di bank, dan cash on hand atau kas perusahaan yang ada di tangan perusahaan. Cash on hand biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang nominalnya sedikit. Yang kedua yaitu surat berharga. Surat berharga adalah kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang tidak bersifat permanen. Jadi aset ini dapat dijual sewaktu-waktu untuk mendapatkan dana tunai jika memang dibutuhkan. Yang ketiga, piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain yang melakukan transaksi pembelian barang secara kredit. Yang keempat yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi pembayarannya belum diterima. Pendapatan merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi pembayarannya belum diterima karena berbagai penyebab. Yang kelima yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah pembayaran beban yang biasanya dilakukan di awal, tetapi manfaatnya belum dirasakan oleh perusahaan. Yang keenam yaitu perlengkapan. Perlengkapan merupakan bagian dari aset lancar karena dapat membantu kelancaran bisnis dan bersifat habis pakai. Yang ketujuh yaitu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Harapannya, perusahaan akan mendapatkan laba sekaligus dana tunai dari hasil penjualan ini. Yang ke-8 yaitu wholesale tagih atau notes receivable. Ini merupakan surat perintah penagihan entitas bisnis kepada pihak lain yang namanya tertera dalam surat tersebut. Yang ke-9 yaitu piutang penghasilan. Piutang penghasilan merupakan hak perusahaan karena telah memberikan jasa, namun dalam hal ini belum menerima pembayaran. Yang 10 yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa atau tempat dari pihak lain. Jenis aktiva yang kedua yaitu aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Jenis aktiva ini digunakan untuk biaya operasional serta tidak untuk dijual. Setiap tahunnya aktiva tetap mengalami penyusutan dan harus dihitung dalam pembukuan. Yang termasuk dalam aktiva tetap adalah tanah, gedung, mesin, peralatan kantor dan toko, alat angkut, dan kendaraan.
Jenis aktiva yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long term investment adalah suatu penanaman modal dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Oleh karena itu, investasi jangka panjang boleh menjadi aset yang membutuhkan kesabaran, bahkan manfaatnya baru dapat dirasakan ketika perusahaan telah mengalami return of investment. Aktiva investasi jangka panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan menanamkan modal dalam perusahaan. Tujuan dilakukannya aktiva investasi jangka panjang adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Investasi jangka panjang terdiri dari 4 jenis investasi, yaitu yang pertama, investasi dalam sekuritas, seperti investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long term investment adalah suatu penanaman modal dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Oleh karena itu, investasi jangka panjang boleh menjadi aset yang membutuhkan kesabaran, bahkan manfaatnya baru dapat dirasakan ketika perusahaan telah mengalami return of investment. Aktiva investasi jangka panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan menanamkan modal dalam perusahaan. Tujuan dilakukannya aktiva investasi jangka panjang adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Investasi jangka panjang terdiri dari 4 jenis investasi, yaitu yang pertama, investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap berwujud, yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang ditahan untuk spekulasi. Yang ketiga, investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti dana pensiun, dana pelunasan, atau dana ekspansi pabrik. Yang keempat yaitu investasi dalam anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Jenis aktiva yang keempat yaitu aktiva tetap tidak berwujud. Pengertian dari aktiva tetap tidak berwujud adalah suatu hak istimewa yang dimiliki suatu perusahaan yang memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Beberapa contoh yang termasuk dalam aktiva tetap tidak berwujud yaitu yang pertama, goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki perusahaan dikarenakan memiliki keistimewaan tertentu. Yang kedua, hak cipta atau haki. Hak cipta atau haki adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau juga badan dikarenakan adanya hasil karya seni atau tulisan atau juga karya intelektual. Yang ketiga, hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau juga badan karena penemuan tertentu. Yang keempat yaitu merek dagang. Merek dagang adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan atau dapat menggunakan nama dan juga lambang bagi bisnisnya. Yang keempat yaitu hak sewa. Hak sewa adalah hak untuk dapat menggunakan aktiva tetap pihak lain di dalam waktu yang panjang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Yang keenam yaitu franchise, yaitu adalah suatu hak istimewa yang diterima oleh seseorang atau juga suatu badan dari pihak lain untuk dapat mengkomersilkan formula, teknik, atau juga produk tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Gunawan, Prodi Akuntansi NPM 2010014. Di sini saya akan menjelaskan bagian pasipa. Pada dasarnya, pasipa adalah suatu pengorbanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bisnis karena adanya suatu kegiatan usaha. Di sisi pasipa, dalam laporan posisi keuangan terdapat dua akun, yaitu akun liabilitas atau utang dan akun ekuitas atau modal. 1. Liabilitas. Dalam akuntansi keuangan, liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban entitas yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagaimana transaksi ekonomi dan akuntansi lainnya, liabilitas memiliki beberapa jenis yang harus perlu diketahui, yaitu 1. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 1 tahun. Liabilitas jangka pendek dikenal pula dengan istilah kewajiban lancar dan digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek.
2. Liabilitas jangka panjang. Pada jenis ini, liabilitas adalah utang dengan jangka waktu lama dan lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. 2. Modal atau ekuitas. Secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Jadi, pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Terdapat beberapa jenis modal yang dipisahkan berdasarkan kategorinya, yaitu A. Jenis modal berdasarkan sumber. Jenis modal berdasarkan sumber terbagi menjadi 2, yaitu modal eksternal dan modal internal. B. Jenis modal berdasarkan pemiliknya. Berdasarkan fungsinya, modal terbagi menjadi 2, yaitu modal sosial dan modal perseorangan. C. Jenis modal berdasarkan wujudnya. Modal juga terbagi berdasarkan bentuk atau wujudnya, yaitu modal abstrak dan modal konkret. D. Modal berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis modal terbagi menjadi 2 jenis, yaitu modal tetap dan modal lancar. Bentuk-bentuk laporan posisi keuangan. Secara umum terdapat 2 bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca bentuk stapel dan neraca bentuk skontro. Neraca bentuk stapel disebut juga sebagai neraca bentuk laporan karena bentuk susunannya berurutan dari atas ke bawah. Neraca bentuk laporan tersusun secara urut dari kelompok harta atau aktiva paling atas sampai kelompok utang dan modal paling bawah. Yang kedua, neraca bentuk skontro. Neraca bentuk skontro biasa disebut neraca bentuk T karena susunannya berbentuk sebelah menyebelah dengan kelompok harta atau aktiva sebelah kiri dan kelompok modal serta utang sebelah kanan. Neraca bentuk stapel dan neraca bentuk skontro bisa diterapkan oleh siapapun. Namun ada yang harus diperhatikan dalam penyusunannya supaya bisa disesuaikan dengan jumlah pos akun yang dipakai perusahaan. Jika akun yang digunakan banyak, neraca bentuk stapel lebih efektif, sedangkan neraca bentuk skontro lebih mudah diterapkan di perusahaan yang punya akun dan jumlah nominalnya sedikit, seperti bisnis UKM. Yang keenam yaitu pengungkapan laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan dengan subklasifikasi dari pos yang disajikan. Perincian bergantung pada ketentuan PSK seperti misalnya yang pertama piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha pihak berelasi. Yang kedua persediaan disubklasifikasikan antara persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Yang ketiga, aset tetap disubklasifikasikan terpisah menurut kelompok aset tetap misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Demikian yang bisa kami paparkan mengenai laporan posisi keuangan. Semoga dengan pemaparan kami ini bisa diterima dan bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi setiap yang menonton video ini dan yang telah membaca makalah yang kami buat. Jika ada tutur kata kami yang salah dalam penyampaian video ini, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.